Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi di Mata Ketiga. Pada video ini, Mata Ketiga akan membawa Anda ke penggalian terdalam yang dilakukan dari muka bumi. Kita awali dengan semenanjung Kola Rusia yang terletak di hutan belantara dekat perbatasan Norwegia. Berdiri stasiun penelitian ilmiah era Uni Soviet yang ditinggalkan. Di antara gedung-gedung yang runtuh, tampak sebuah penutup lubang got yang berkarat di lantai beton itu, tertancap kokoh selingkaran paku keling, seakan menyegel rahasia yang tidak diketahui. Manusia adalah makhluk dengan rasa ingin tahu yang tidak terbatas. Salah satu buktinya adalah adanya sebuah proyek segelintir manusia pintar yang membuat lubang terdalam dengan kedalaman lebih dari 12.000 meter. Dibuat di era Uni Soviet, kala itu masih masa Perang Dingin. Selain perlombaan ke antariksa, negara superpower rupanya juga berkompetisi menggali ke kedalaman bumi, bahkan ada ambisi untuk mencapai mantel planet ini. Selain Uni Soviet, Amerika Serikat dan Jerman juga punya proyek penggalian. Seperti perlombaan antariksa, pertandingan menuju kedalaman bumi melibatkan teknologi canggih masing-masing yang saling dirahasiakan. Hadiahnya pun dianggap sepadan. Temuan sains di bawah sana, misalnya bebatuan, mungkin sama pentingnya dengan bebatuan di bulan karena amat sukar didapatkan. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang menang dalam kompetisi ini karena satu dan lain alasan. AS adalah yang pertama menggali pada akhir 1950-an. Organisasi American Miscellaneous Society mengbuat Project Moonhole. Tapi mereka bukan menggali di tanah, melainkan di bawah Laut Pasifik di Guadalupe, Meksiko. Keuntungan menggali dasar laut adalah kerak bumi lebih tipis di sana. Akan tetapi area kerak tertipis biasanya di bagian laut yang paling dalam. Uni Soviet pertama kali menggali di sekitar wilayah Arktik pada tahun 1970-an dengan proyek Kola Super Deep Borehole. Kemudian pada tahun 1990, German Continental Deep Drilling Program KTB dimulai di Jerman yang berhasil menggali sampai 9 km ke bawah tanah. Seperti halnya misi ke bulan, teknologi yang dibutuhkan harus diciptakan dari nol. Salah satu tantangannya adalah menggali lubang severtikal mungkin untuk meminimalisir torsi. Solusi yang mereka ketengahkan kini menjadi standar di industri minyak dan gas. Solusinya adalah mengembangkan sistem pengeboran vertikal. Hal itu pada saat ini sudah standar industri, namun awalnya dikembangkan untuk KTB. Sebut Uli Hams dari International Continental Scientific Drilling Program yang dulu terlibat dalam proyek KTB atau Deep Drilling Program. Semua proyek itu tidak berjalan sesuai rencana karena masalah biaya dan politik. Kongres AS misalnya menghentikan pendanaan proyek Mohol. Perlombaan menggali ke dalam bumi pun bisa dibilang tidak seseru kompetisi ke antariksa antara AS dan Uni Soviet. Proyek Kola Super Deep Borehole dimulai pada sekitar tahun 1970-an di wilayah Murmansk di lingkaran Arktik. Selama sekitar 20 tahun, ilmuwan Uni Soviet berhasil menjangkau kedalaman bumi hingga 12 km yang belum terkalahkan sampai saat ini. Adapun mesin pengeboran yang digunakan Uni Soviet dinamakan Uralmes 4E dan generasi selanjutnya yaitu Uralmes 15.000. Lubang ini sendiri dikenal dengan nama Kola Super Deep Borehole atau KSB. KSB berlokasi di distrik Pichansky, semenanjung Kola. Hingga saat ini, belum ada lagi manusia yang berhasil menggali lubang dengan kedalaman yang serupa. Di bawah penutup lubang got adalah Kola Super Deep Borehole di Murmansk, Rusia. Sudah lama diabaikan, tapi statusnya sebagai lubang terdalam dunia belum tergoyahkan. Tentu ada kisah menarik di balik upaya penggalian yang tak main-main itu mengingat dalamnya mencapai 12 km. Lubang yang oleh penduduk setempat dijuluki sebagai sumur neraka ini memiliki diameter hanya 23 cm. Dengan diameter yang sangat kecil, tidak mungkin manusia dapat masuk ke dalamnya. Namun lubang terdalam di dunia ini tetap memunculkan kengerian. Kola Super Deep Borehole sebagai lubang terdalam yang pernah digali memiliki kedalaman 12.262 meter di bawah permukaan bumi.
Kedalaman Kola Super Deep ini disebut membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk mencapai dasarnya. Menurut penelitian, penggalian lubang ini dimaksudkan untuk mencapai kedalaman 14.500 meter, namun para ilmuwan dan insinyur harus menyerah ketika mereka mencapai suhu tinggi yang tak terduga. Pengeboran Kola Super Deep Borehole menghasilkan sejumlah penemuan menarik. Misalnya ilmuwan dan insinyur menemukan ada banyak air di bawah tanah. Para ilmuwan percaya bahwa air ini sebenarnya terperangkap di bebatuan yang membentuk mantel bumi dan bagian kerak bumi. Mereka menduga air tersebut terperangkap dalam bentuk atom hidrogen dan oksigen. Proses pengeboran Kola Super Deep Borehole melepaskan beberapa atom gas yang terperangkap sehingga menghasilkan air. Pengeboran Kola Super Deep Borehole hingga menjadi lubang terdalam di dunia sebagian besar murni didorong oleh kepentingan ilmu pengetahuan. Ilmuwan Soviet ingin mempelajari lebih lanjut tentang lapisan terluar bumi yang disebut kerak untuk memahami bagaimana mereka terbentuk dan berevolusi. Proyek Kola Super Deep Borehole dimulai pada sekitar tahun 1970-an di wilayah Murmansk di lingkaran Arktik. Selama sekitar 20 tahun, ilmuwan Uni Soviet berhasil menjangkau kedalaman bumi hingga 12 km yang belum terkalahkan sampai saat ini. Adapun mesin pengeboran yang digunakan Uni Soviet dinamakan Uralmes 4E dan generasi selanjutnya yaitu Uralmes 15.000. Penggalian dihentikan pada 1992 ketika temperatur yang dijangkau di bawah sana mencapai 180 derajat Celcius sehingga alat pengeboran tak bisa lagi berfungsi. Seiring bubarnya Uni Soviet, tak ada lagi dana yang dikucurkan untuk proyek semacam itu sehingga 3 tahun kemudian seluruh fasilitas ditutup. Awalnya target penggalian adalah 15 km yang diprediksi selesai tahun 1953 tapi tak berhasil. Namun penggalian itu tak sia-sia. Ditemukan air di kedalaman tersebut yang sebelumnya dianggap mustahil. Sekitar 7 km di bawah, ada fosil mikroskopsis dari 24 spesies. Mereka juga mendapat akses pada bebatuan berusia 2,7 miliar tahun. Pada tahun 1965, pemimpin proyek menemukan lokasi pengeboran yang cocok. Setelah 5 tahun konstruksi dan persiapan, konstruksi dan pemasangan semua fasilitas pengeboran selesai. Pada tahun 1970, Soviet menggunakan mesin pengeboran Uralmes 4E untuk menyelesaikan tahap pertama pengeboran. Dirancang untuk mengebor sedalam 5.000 meter, tetapi realnya mencapai 7.263 meter. Ini menjadi rekor terdalam yang pernah dicapai dan membuat Kola Super Deep Borehole menjadi lubang bor terdalam di Eropa pada waktu itu. Penggalian lubang ini tidak dibuat untuk kepentingan penggalian minyak bumi, tetapi proyek ini dibuat sebagai wujud pembuktian diri Rusia terhadap AS dalam Perang Dingin, sekaligus lubang ini dibuat untuk kepentingan ilmiah. Nah, 20 tahun kemudian, KSB atau Kola Super Deep Borehole menjadi sebuah pencapaian teknologi dan ilmu pengetahuan yang meninggalkan sejarah. Meski pengeboran dihentikan pada tahun 1952, namun setelah itu, penelitian data pada Kola Super Deep Borehole berlanjut selama beberapa tahun hingga dana habis pada tahun 2006. Pada tahun 2008, situs itu ditinggalkan dan Kola Super Deep Borehole pun ditutup. Kini Kola Super Deep Borehole yang berdiameter 23 cm dan ditutup metal itu hanya menjadi tujuan turis berada di antara fasilitas yang sudah rusak. Namun demikian, perannya dalam ilmu pengetahuan tetap dikenang. Sebenarnya sebelum proyek Kola Super Deep Borehole diluncurkan, Amerika Serikat sudah meluncurkan proyek pengeboran Mohole di pesisir Pasifik Meksiko. Untuk pertama kalinya di dunia, tim peneliti AS berhasil menembus laut sedalam 3.600 meter dan terus mengebor hingga 183 meter di bawah dasar lautan. Proyek Mohole awalnya dijadwalkan berlangsung 3 tahap, namun karena serangkaian masalah teknis, manajemen dan dana proyek tersebut pun dihentikan hanya sampai pada tahap pertama. Pada saat itu, mereka hanya mengebor 183 meter di bawah dasar laut dengan biaya $57 juta AS
Ini jelas merupakan angka yang sangat besar pada tahun 1966 ketika itu. Apa yang ditemukan ilmuwan? Ketika Rusia mulai menggali, mereka mengklaim menemukan air dan itu tidak dipercaya oleh kebanyakan ilmuwan. Dulu ada kesepahaman umum di antara ilmuwan barat bahwa kerak bumi terlalu padat di 5 km di bawah sehingga air tidak dapat diserap. Temuan yang dianggap paling penting adalah fosil. Penemuan paling menarik dari proyek ini adalah terdeteksinya fosil plankton mikroskopis di bebatuan yang usianya lebih dari 2 miliar tahun di kedalaman bumi, kata Brian Nelson dari Mother Nature Network. Fosil mikro itu mewakili sekitar 24 spesies kuno yang berhasil bertahan dalam tekanan serta temperatur ekstrim begitu jauh di dalam bumi. Tambahnya, penggalian semacam ini dilakukan karena kita hanya tahu lebih sedikit apa yang ada di bawah kaki kita dibandingkan di tata surya, cetus Hank Green, presenter acara Science SciShow. Penggalian itu tidak sia-sia. Ditemukan air di kedalaman tersebut yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Sekitar 7 km di bawah, ada fosil mikroskopis dari 24 spesies. Mereka juga mendapatkan akses pada bebatuan berusia 2,7 miliar tahun. Sayangnya panasnya yang sangat tinggi tidak memungkinkan untuk diselidiki lebih lanjut. Dari lubang tersebut, para peneliti juga mempelajari berbagai hal menarik mengenai bumi, seperti tidak adanya transisi dari granit ke basal dari 3 ke 6 km di bawah permukaan bumi. Sebelumnya, para ilmuwan geologi yang menggunakan gelombang seismik untuk menganalisa kerak bumi menduga adanya jenis batu baru pada kedalaman tersebut. Namun para peneliti proyek Kola hanya menemukan lebih banyak granit pada kedalaman 3 hingga 6 km. Ternyata perubahan yang dideteksi sebelumnya bukanlah perubahan jenis batu, tetapi perubahan susunan kimia di mineral metamorfik pada granit. Lebih mengejutkannya lagi, para peneliti juga menemukan air di dalam Kola Super Deep Borehole. Berbeda dengan air tanah, air tersebut berasal dari atom hidrogen dan oksigen yang dikeluarkan oleh batu granit karena tekanan yang luar biasa. Faktanya saat ini, rekor kedalaman Kola Super Deep Borehole telah dipecahkan oleh beberapa bintang baru. Pada 2008, sumur minyak di Qatar mencapai 12.289 meter. Pada 2011, sumur minyak Odoptu OP-11 Rusia di Sakhalin mencapai 12.345 meter. Pada 2012, sumur minyak Z44 Chaivo milik ExxonMobil Corporation mencapai 12.345 meter. Namun sumur minyak ini hanya memiliki panjang total yang lebih panjang. Berdasarkan kedalaman vertikal yang sebenarnya, Kola Super Deep Borehole SG3 masih merupakan objek buatan manusia yang mencapai titik terdalam di muka bumi dan murni merupakan sumur pengeboran terdalam untuk tujuan penelitian ilmiah. Lalu kapan penggalian tersebut akan dilanjutkan kembali? Para ilmuwan tengah memperkirakan berbagai kemungkinan dan tentu ekspedisi tersebut harus dilanjutkan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.